Oke teman-teman, sebelum kita mulai ke acara inti, kita coba ice breaking dulu nggak sih teman-teman? Karena kan kebetulan ini siang ya, waktunya istirahat. Tapi di sini kita niatnya untuk mencari ilmu. Jadi untuk teman-teman aku boleh untuk mengetes konsentrasinya. Aku punya ice breaking. Kalau misal aku bilang pagi, teman-teman boleh mengeluarkan emot senyum. Kalau aku bilang siang, teman-teman boleh mengeluarkan emot ketawa. Dan kalau aku bilang malam, teman-teman boleh mengeluarkan emot malam. Mungkin boleh aku coba sekali ya teman-teman untuk ice breaking ini. Oke, kalau aku bilang pagi, teman-teman mengeluarkan emot dari senyum, kalau siang ketawa, kalau malam tidur. Kita coba aja ya teman-teman. Kalau aku bilang pagi, teman-teman mengeluarkan emot. Senyum, Kak. Ya, keluarin. Nah, boleh dikeluarin lewat kolom chat ya teman-teman. Oke, kalau aku bilang malam, teman-teman ngeluarin emot. Kalau aku bilang siang, teman-teman ngeluarin emot. Nah, oke, oke kita langsung aja kali ya explain. Kalau aku bilang siang, teman-teman mengeluarkan emot. Tawa, oke. Kalau aku bilang malam, teman-teman mengeluarkan emot. Oke. Kalau aku bilang pagi, teman-teman mengeluarkan emot. Pagi. Oke. Oke, berarti udah konsentrasi ya, teman-teman. Sebelum itu, izinkan aku memberikan informasi bahwa di bulan Januari nanti, tim Digital Content Manusia akan menyelenggarakan sebuah campaign yang berjudul Self Teman yang ingin tahu lebih lanjut, boleh kita dengarkan informasi yang akan disampaikan dari perwakilan tim Digital Content Manusia. Kepada tim Digital Content Manusia dipersilahkan. Hai, halo, selamat siang. Suaraku kedengeran nggak jelas? Kedengeran? Jelas, Kak. Perkenalkan, namaku Dimas. Aku dari tim Digital Content Manusia. Salam kenal ya semuanya. Jadi kesempatan kali ini tuh aku mau ajak teman-teman semua untuk hadir di webinar untuk ikut campaign bareng manusia nih. Nah, campaignnya itu diadakan oleh manusia itu tuh bertepatan sama awal tahun baru, tahun 2023, dengan tema Self Love is a Journey. Nah, sebelumnya aku mau jelasin nih, kenapa sih kita angkat tema self love di awal tahun 2023. Nah, jadi pada umumnya kan kita pasti di awal tahun itu membuat resolusi kayak gitu kan. Nah, terus gimana nih dengan resolusi di tahun baru yang sebelumnya itu banyak yang atau belum tercapai. Nah, gimana sih cara kita meresponnya? Nah, maka dari itu manusia ingin mengajak teman-teman semua untuk memulai tahun yang baru nanti, setelah nanti tahun baru, mencintai diri teman-teman semua. Kemudian dengan segala sesuatu atas dasar karena rasa sayang diri kalian, bukan karena ingin memberi pembuktian kepada orang lain. Dan juga bisa lebih menghormati dan menghargai diri teman-teman. Jadi bisa menjadi versi terbaik dari diri kalian dan mencintai setiap proses yang dijalanin. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk pendaftarannya sendiri itu gampang banget nih. Di layar itu kan udah ada share screen ya, posternya. Di pojok kiri bawah tuh ada tertera link pendaftarannya. Jadi mungkin bisa nih di screenshot poster tersebut, kemudian nanti bisa langsung ke link pendaftaran aja ya, atau teman-teman bisa juga daftar melalui Instagram Manusia. Kalian tinggal ke akun Instagram @manusia.id, kemudian nanti ada tuh di bio akun Instagramnya, terus ada link pendaftaran campaign. Nah, itu gampang banget kan. Jadi buat teman-teman semua yang hadir hari ini di webinar, aku tunggu ya partisipasinya dalam campaign nanti. Dari aku segitu dulu aja. Mungkin selanjutnya aku serahkan kembali ke host. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Dimas atas informasi tambahannya. Kita lanjut aja ke acara inti, yaitu materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Tapi sebelum itu, izinkan aku untuk memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Nama Kak Faradila Aulia, SPSI. Beliau adalah ASN Kemenko PMK,
mahasiswa pasca sarjana ilmu keluarga dan perkembangan anak IPB University. Luar biasa sekali ya teman-teman untuk latar belakang narasumber kita. Oke, boleh kita langsung panggil aja kali ya narasumber kita ajak ngobrol-ngobrol dulu biar lebih santai sebelum materi. Halo Kak Aul. Halo, selamat siang. Yang Kak, gimana nih Kak Aul kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Selamat pagi, teman-teman. Untuk kesibukan Kak Aul saat ini, apa Kak kira-kira? Sekarang sih sibuk bekerja dan juga ini ya, menyelesaikan kuliah gitu. Jadi lumayan sibuk. Kak Aul tetap bahagia ya Kak? Oke, gimana nih Kak Aul materinya udah siap untuk bisa? Oke, siap. Akan agak panjang kali ya, karena bahasannya juga berat gitu ya tentang gimana sih kita dealing with family trust issue, which is so hard to relieve gitu kan, dan butuh waktu yang cukup lama bagi kita untuk menyadari bahwa sebenarnya ada sesuatu yang salah di diri kita maupun di keluarga kita, dan itu berdampak pada kehidupan kita selanjutnya gitu. Oke. Boleh mungkin Kak Aul langsung aja kali ya materi yang akan disampaikan ini. Kepada Kak Aul, aku persilahkan. Oke, bisa tolong dibantu ya untuk share screen-nya dari teman-teman manusia. Oke, bisa di full screen? Mungkin? Oke, so aku mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama untuk teman-teman semuanya yang hadir pada siang hari ini. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Oke. Yang kedua, terima kasih kepada tim dari Manupsia yang udah kasih aku kesempatan untuk bisa sharing tentang dealing with family trust issue. Percaya kembali, mungkin nggak sih? Oke, next. Nah, tak kenal, sayang nih kan. Jadi sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Kembali. Adila Aulia, atau biasa dipanggil Aulia. Saat ini bekerja sebagai ASN di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sekaligus sedang menyelesaikan studi S2 di Prodi IPB University, atau dulu dikenalnya dengan IPB. Sendiri, saya lulusan dari Sarjana Psikologi Universitas Airlangga, dan juga sempat menjadi content creator atau content editor di beberapa platform mental health, seperti itu. Oke, next. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana trust itu diri kita dan dampaknya gitu ya. Nah, pertama kita akan bahas definisinya itu apa sih gitu. Yang kedua adalah dampaknya apa kalau misalnya seseorang itu memiliki trust issue. Kemudian yang ketiga, mungkin nggak sih ketika kita sudah memiliki trust issue, apakah bisa kita relief atau sembuh ataupun at least berkurang gejalanya ya dari dulunya yang mungkin tingkatnya tinggi gitu, terus di masa selanjutnya bisa lebih berkurang gitu. Dan kemudian yang keempat, kenapa sih penting bagi kita untuk menyadari kalau kita tuh punya trust issue, dan kenapa penting untuk meresolusi hal tersebut gitu. Oke, next. Bisa next-nya. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu what is trust issue? Apa sih sebenarnya trust issue itu? Bisa lanjut? Nah, teman-teman, trust issue itu merupakan ketidakmampuan seseorang untuk bisa percaya, untuk bisa yakin, dan juga untuk bisa mengandalkan diri sendiri dan orang lain, yang dalam hal ini sumbernya adalah pengalaman di masa lalu yang terjadi di dalam keluarga. Nah, gimana sih kira-kira bentuknya kalau orang tuh punya trust issue gitu? Jadi ini polanya dimulai dari kotak yang paling kanan ya.
Jadi dia tuh sering berpikir bahwa orang lain tuh nggak bisa dipercaya, orang lain itu nggak bisa diandelin. Jadi apa-apa tuh mending aku kerjain sendirilah gitu. Karena belum tentu apa yang diusahakan atau apa yang dilakukan oleh orang lain itu bisa membuat hatinya senang atau puas atau sesuai dengan keinginan dia gitu kan. Terus yang kedua, dia selalu berpikir bahwa orang lain berniat menyakiti dia. Padahal enggak gitu. Padahal kan tidak selalu, meskipun memang ada orang-orang yang berniat kurang baik gitu ya sama kita. Tapi orang yang memiliki trust issue, dia cenderung selalu berpikir bahwa orang lain itu ingin memanfaatkan dia, ingin menyakiti perasaannya atau menyakiti keluarganya dan segala macam. Yang kemudian lead to them menghindari kedekatan dengan orang lain. Supaya apa? Supaya dia nggak kena dampak nih dari orang yang nggak bisa diandalkan, orang yang nggak bisa dipercaya, dan orang yang berpotensi untuk menyakiti dia. Seperti itu kira-kira gambaran trust issue yang dimiliki oleh sebagian besar orang. Nah, kok bisa sih gitu trust issue itu masuk dalam kehidupan kita gitu ya? Nah, trust itu adalah dasar, hal yang paling dasar yang menjadi hasil perkembangan manusia. Oke, di diagram yang sebelah kanan itu adalah working model of human development atau perkembangan manusia dari dia lahir sampai dia dewasa. Kita mulai dari ketika bayi itu lahir, ya kan? Bayi lahir, kemudian dirawat oleh orang tuanya gitu kan, menyusui gitu, ada bonding antara ibu dan anak, kemudian perawatan yang dilakukan ayah itu juga menjadi bonding gitu antara ayah dan anak. Kemudian berlanjut ke yang selanjutnya yang mempengaruhi trust seseorang itu dilihat dari tipe pengasuhan yang dilakukan oleh orang tuanya. Apakah orang tuanya melakukan pengasuhan secara positif gitu ya, memberikan afirmasi, kemudian mendukung, memenuhi kebutuhan anak gitu atau tidak, atau justru malah melakukan kekerasan, atau mengabaikan gitu, mengabaikan kebutuhan anak gitu ya. Nah, tipe pengasuhan ini adalah interaksi yang terjadi di dalam keluarga, yang kemudian menjadi bagian dari perkembangan psikososial anak gitu. Dan yang paling penting adalah perkembangan yang terjadi di masa kanak hingga remaja. Karena pada masa ini itu kan kepribadian gitu kan, kemampuan otak, kemudian kemampuan psikososial itu benar-benar masih berkembang gitu. Jadi masih bisa dibentuk. Dan pada akhirnya menjadi dasar perkembangan seseorang di masa depan atau masa dewasa. Nah, berlanjut kembali ada interaksi sosial di situ. Bagaimana lingkungan tempat dia dibesarkan, kemudian bagaimana interaksi dia dengan teman-temannya, bagaimana interaksi dengan keluarga besar. Nah, itu sangat mempengaruhi perkembangan seorang manusia gitu. Nah, yang menjadi muaranya gitu ya, itu adalah kehidupan anak dewasa di masa depannya. Dan masa dewasa itu kan panjang ya, dari dewasa awal sampai dewasa akhir sampai dengan kematian seperti itu. Nah, dari proses-proses ini terbentuklah banyak hal. Salah satunya adalah trust atau kepercayaan gitu, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain seperti itu. Boleh next-nya? Nah, teman-teman, gimana sih trust itu dibentuk gitu ya? Kalau tadi kan kita bicara tentang proses. Nah, sekarang kita melanjutkan prosesnya lebih detail lagi, bagaimana trust itu terbentuk pada diri seorang manusia. Ternyata ada kaitannya parenting style atau tipe pengasuhan dengan yang namanya attachment style atau tipe kelekatan gitu. Kenapa ada tipe kelekatan? Karena kelekatan merupakan ikatan emosional antar dua orang yang
memiliki makna yang dalam seperti itu. Nah, dari ikatan emosional yang kuat ini kan berarti di dalamnya ada trust, ada kepercayaan gitu kan. Bagaimana dia bisa merasa rapuh, merasa diri ini apa adanya, merasa diterima, dan sebagainya. Nah, ternyata banyak penelitian menunjukkan bahwa parenting styles itu mempengaruhi attachment style ini. Karena apa? Karena pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua itu menjadi dasar atau menjadi blueprint bagi seorang anak itu melihat dunianya. Karena pernah kita dengar nggak sih, orang tua itu adalah dunianya anak gitu. Orang tua adalah anak gimana ya? Orang tua adalah dunianya anak gitu, ya kan? Lingkungan sosial paling pertama untuk bersosialisasi gitu. Jadi apa yang diberikan oleh orang tua, apa yang ditunjukkan oleh orang tua, itulah blueprint bagaimana anak itu melihat dunia gitu. Bagaimana melihat komunikasi orang tua dengan orang lain gitu. Jadi sebagai acuan bagi seseorang untuk belajar bersosialisasi dengan lingkungan di luar dunianya seperti itu. Nah, tipe-tipe parenting ini juga ada banyak ya. Kalau teman-teman mungkin sudah pernah mendengar tentang autoritatif, authoritarian, permisif, dan juga neglectful. Nah, dari masing-masing tipe parenting ini akan menghasilkan attachment yang berbeda juga gitu. Ada yang secure, berarti dia biasanya berasal dari tipe parentingnya autoritatif. Jadi dia tuh orang tua memberikan keleluasaan bagi anak untuk bisa menjadi berani, mengambil keputusan gitu kan, bertanggung jawab, tapi tetap memberikan batas seperti itu. Berkomunikasi dengan sehat, anak bisa menyampaikan apa yang dia inginkan gitu. Jadi ada rasa aman dari anak dan kepercayaan kepada orang tua. Nah, tipe-tipe yang lainnya ya ada authoritarian itu yang biasa kita kenal dengan diktator, kemudian yang permisif itu yang terlalu membebaskan, tidak ada kontrol, dan juga yang neglectful atau yang mengabaikan. Nah, 3 tipe parenting ini atau biasa disebut negative parenting akan mengarahkan attachment yang negatif pula gitu ya. Ada atau insecure kita bilangnya, insecure attachment. Tipenya juga ada 3. Ada yang cenderung menjadi seorang pencemas gitu atau anxious people, anxious attachment. Itu biasanya dia akan kebingungan atau akan merasa takut ditolak gitu atau merasa ini aku dicintai apa enggak sih gitu. Nah, kemudian yang kedua ada tipe penghindar atau avoidance. Dia akan cenderung menghindari kedekatan dengan orang lain untuk jadi tameng gitu. Jadi perlindungan diri gitu ya, self defense-nya dia. Kemudian yang terakhir adalah fearful attachment atau cenderung merasa takut ditinggalkan, takut diabaikan gitu. Jadi biasanya bisa juga memunculkan ketergantungan dengan orang lain gitu. Jadi sisi tidak percayanya itu tidak percaya kalau orang itu akan mencintai kita apa adanya, akan menerima kita dan sebagainya gitu. Boleh next-nya? Ini ada sebuah kutipan yang kutemukan cukup menarik ya. Trust takes years to build, seconds to break, and forever to repair. Jadi kita tuh butuh lama banget untuk bisa membangun kepercayaan kepada orang lain ya kan. Tadi kita lihat prosesnya dari bayi sampai masa kanak atau masa remaja. Tapi untuk menghancurkannya itu kayak cuman butuh gitu, dan kita bisa langsung tidak percaya sama orang gitu. Dan butuh waktu selamanya untuk bisa memperbaiki hal tersebut. Tapi di situ ada hope that trust is fixable. It can be repaired gitu. Jadi
meskipun harus struggle, kita tuh bisa loh memperbaiki trust kita kepada orang tua dan orang lain, terutama juga untuk diri sendiri. Oke, boleh lanjut? Nah, ini ada survei nih ya dari Indonesia National Adolescent Mental Health Survey yang diprakarsai oleh UGM. Ternyata dari trust yang itu tadi ya, dampaknya ini kan bisa banyak nih. Salah satunya itu juga bisa menjadi suatu pemicu untuk gangguan mental. Hasil surveinya menunjukkan bahwa 1 dari 3 remaja di Indonesia mengalami gangguan mental. Coba, dan jumlahnya setara dengan 15,5 juta remaja. Nah, banyak banget dong. Apalagi sekarang bonus demografi kita tuh makin besar loh, gitu. Semakin banyak orang-orang usia produktif dibandingkan usia non-produktif. Tapi, ketika orang-orang di usia produktif ini ternyata memiliki gangguan, bisa kita bayangkan kualitas SDM kita seperti apa, gitu kan ya. Nah, indikasi gangguan mental yang ditemukan oleh survei ini diantaranya adalah gangguan cemas, ya, depresi mayor, gangguan perilaku, post-traumatic stress disorder, dan juga ADHD atau gangguan pemusatan konsentrasi. Nah, ini gangguan mental yang cukup banyak terjadi di kalangan remaja dan juga dewasa awal. Oke, lanjut. Nah, kira-kira apa ya penyebab trust issue pada anak atau pada kita gitu ya? Ternyata ada 4 nih, teman-teman. Yang pertama adalah inkonsistensi atau cinta yang tidak konsisten. Kalian pernah nggak sih orang tua kalian tuh yang di suatu hari mereka akan sangat-sangat penyayang gitu kan, hangat, kalian nonton TV bareng, berkegiatan bareng, liburan gitu. Tapi kalau nanti marah, itu marahnya luar biasa. Marahnya tuh bisa sampai kayak bikin rumah tuh terbelah 2 gitu. Kan jadi kayak heboh banget marahnya. Nah, ketika hal ini terus terjadi berulang-ulang, akan menyebabkan kebingungan pada anak. Ini kayak, ini sayang apa enggak sih? Gitu. Kalau sayang, kenapa marahnya harus seperti ini? Apa yang aku lakukan sangat salah sampai aku bisa menerima kemarahan ini? Kayak gitu. Ya. Yang pertama, inkonsistensi. Yang kedua adalah betrayal atau pengkhianatan. Nah, kalau misalnya seseorang berjanji nih, terus habis itu tidak ditepati. Nah, itu juga yang breaking our trust to other people. Ya sih, ya kan? Kadang nih, ada orang tua yang nanti mama janjiin, ya kalau kamu bisa diam anteng, gitu misal. Tapi ternyata ketika kamu sudah diam, sudah tenang gitu, ternyata reward itu tidak didapatkan. Nah, pola seperti ini, yang perilaku seperti ini yang kemudian berulang dan berpola akan membuat anak nggak percaya gitu. Jadi nanti ke depannya bisa dia tuh nggak percaya omongan orang, sulit untuk mempercayai omongan itu gitu. Ya kan, sebelum benar-benar dapet nih barang nyatanya gitu. Ya, yang ketiga adalah violence atau kekerasan, baik kekerasan fisik maupun non fisik. Kekerasan itu memang dampaknya selalu luar biasa ya teman-teman. Kepercayaan itu salah satunya, membuat kita itu tidak percaya diri karena merasa tidak dapat melindungi diri sendiri gitu, tidak dapat membela gitu. Itu akan sangat menghancurkan trust anak, apalagi jika kekerasan itu dilakukan oleh orang tua yang punya tugas melindungi anak-anaknya. Coba, yang seharusnya kita lihat sosok yang melindungi tiba-tiba memberikan kekerasan. Nah, itu kan menjadi sebuah penghancur kepercayaan, gitu kan. Nah, kemudian poin yang keempat adalah negligence atau pengabaian. Bisa jadi bentuknya orang tua tidak memperhatikan anaknya, tidak mengapresiasi, kayak
ngebiarin aja gitu, kayak ya udah lu hidup gitu tapi gue kasih makan, tapi kita nggak usah deket kayak gitu, atau gue nggak peduli apa yang terjadi sama lo. Nah, perilaku orang tua yang seperti itu membuat anak merasa bingung, di mana dia harus meletakkan kepercayaan, di mana dia harus mendapatkan rasa aman seperti itu. Jadi dia akan cemas gitu. Nih, gue harus kemana nih? Gitu. Kira-kira seperti itu, teman-teman, gambaran dari penyebab trust issue pada anak. Nah, selanjutnya. Nah, kira-kira bentuknya gimana ya trust issue itu? Gitu. Pada yang umum ya, yang umum pada seseorang. Biasanya dia cukup sulit terbuka dan menghindari komitmen. Karena apa? Karena ketika kita terbuka dengan orang lain, berarti kan kita harus percaya ya, informasi tentang diri kita itu tuh akan dijaga oleh dia. Sedangkan orang yang trust issue sulit untuk percaya, ya kan? Karena juga keterbukaan menunjukkan kerapuhan dan komitmen. Tapi mereka tuh yakin bahwa ini tuh nanti akan berujung dengan pengkhianatan. Jadi kayak, ya ngapain gue percaya sama lo? Akhirnya dia memilih untuk, ya udah aku simpan aja sendiri, untuk diriku sendiri, nggak usah aku, terikat sama orang, ya. Jadi dia cenderung menutup diri. Nah, biasanya ini akan mengarah kepada fear of intimacy, atau kecemasan menjalin keintiman. Ya, keintiman ini dalam tanda kutip, yang positif ya, teman-teman. Keintiman itu adalah rasa dekat, rasa terikat dengan orang lain, seperti itu. Kemudian yang kedua, biasanya mereka sulit menerima dan memberi cinta yang sehat. Karena orang tuanya juga tidak menunjukkan bagaimana, cinta atau kasih sayang dalam keluarga yang seharusnya dia dapatkan. Dia, akan cenderung satu tidak punya blueprint-nya, atau dua terbiasa dengan, cara berelasi yang tidak sehat, gitu. Jadi misal kayak, kalau misalnya nggak mendapatkan yang diinginkan, akan marah, gitu. Marahnya meledak-ledak. Dan itu tuh hal yang biasa untuk, menunjukkan kebutuhan, gitu. Nah, hal-hal seperti ini ketika berpola dan pada akhirnya si anak memiliki hubungan di masa dewasanya, akan cenderung menjadi toxic relationship, gitu. Jadi jauh ya teman-teman, dampaknya tuh bisa jangka panjang, jangka pendek, bisa long term, short term, gitu. Kemudian yang ketiga, ketika seseorang memiliki trust issue, dia akan cenderung sering merasakan emosi negatif. Kayak misal nih, sedih yang berkepanjangan, kemudian merasa kesepian, terus juga merasa selalu dikhianati gitu, padahal nggak ada orang yang nyakitin dia, tapi dia kayak melihat dunia tuh jahat sama gue, kayak gitu, drawa gitu kan. Terus ada juga diri sendiri ini, terus bisa jadi menjadi sedih, ya, kemudian merasa cemas dan juga curiga berlebihan kepada orang lain. Nah, emosi-emosi negatif yang dirasakan berkepanjangan bisa mengarahkan anak pada gangguan-gangguan mental seperti depresi, tadi ya yang sudah disebutkan di survei sebelumnya. Ada juga gangguan cemas, gangguan mood, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, kita beralih ke efeknya. Kalau misalnya nih, kita punya trust issue, itu apa sih dampaknya? Boleh next? Nah, it is hard to trust when all you've been through is the evidence why you shouldn't. Ini yang biasa terjadi di pikiran seseorang yang punya trust issue berlebih. Sulit gak sih untuk mempercayai ketika apa yang aku lihat selama ini adalah alasan kenapa memang aku seharusnya tidak percaya pada orang lain, atau tidak percaya pada orang tuaku. Seperti itu. Boleh next?
Nah, ini lebih ke pembahasan lebih jauhnya ya. Seperti yang tadi sudah aku jelaskan juga, ketika seseorang memiliki trust issue itu dia cenderung ini avoiding, kemudian overprotective, secretive, dan isolation. Avoiding itu kita menghindari, cenderung menghindar dari orang lain, kemudian overprotective kepada diri sendiri terutama. Jadi nggak mau nih sama orang lain karena takut. Jadi mending gue gak usah terbuka lah gitu. Nah, kemudian secretive ya tadi menutup diri, dan isolation ini yang udah cukup parah ya. Jadi dia cenderung benar-benar menghindari komunikasi dengan orang lain. Ini juga bisa jadi gangguan mental, fobia, social fobia, dan sebagainya. Next. Nah, ini proses nih. Kira-kira dari hambatan-hambatan yang tadi, itu gimana sih ujungnya kok bisa jadi memunculkan rasa sepi? Pertama diawali dengan struggle in communicating their needs. Jadi ketika ingin mengungkapkan kebutuhannya gitu ya, keinginan untuk memiliki rasa aman gitu, dia tuh bingung gitu. Gimana cara ngasih taunya ya gitu ke orang tua, apalagi kepada orang tua yang sulit mendengarkan anak juga. Kemudian berlanjut pada menghindari relationship. Jadi cenderung jauh sama orang tua gitu, cenderung biasa aja sama teman gitu, nggak mau yang benar-benar jadi kayak bestie yang apa-apa tuh cerita gitu, enggak. Dia cenderung milih-milih nih, apa yang sekiranya bisa aku share ke temanku, dan itu tidak aku. Nah, jadi nge-review Oke. Loneliness. Ini selalu berjuang sendiri deh. Kok nggak ada yang bantuin aku sih? Gitu. Sulit juga untuk menemukan kenyamanan kepada diri sendiri maupun orang lain. Oke, next. Nah, karena trust ini akan istilahnya kayak diwariskan gitu melalui pengasuhan. Kalau misalnya cycle ini ya, cycle yang tidak sehat ini tidak diputus, maka bisa berulang. Bisa jadi nanti ke pasangan, bisa nanti jadi ke anak yang kita lahirkan, seperti itu. Jadi if the cycle may repeat if you don't break the pattern. So it's kind of important to acknowledge, untuk menyadari bahwa kalau misalnya kita punya trust issue, that's something that we need to work on. Gitu ya teman-teman. Boleh next? Nah, mungkin nggak sih gimana sih caranya untuk bisa relief gitu dari trust issue, dan bagaimana mulai mencoba mengawali healing gitu ya dari trust issue ini. Oke, next. Nah, pertama kita akan bicara dulu tentang peran orang tua. Apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan orang tua ketika mereka menyadari bahwa ada pola-pola yang kurang adaptif gitu sama anaknya. Kok anakku nggak mau cerita ya sama aku gitu. Aku tuh sulit untuk memahami anakku. Nah, ini mungkin teman-teman yang sudah jadi orang tua, ataupun teman-teman yang di masa depan ingin menjadi orang tua gitu ya. Mungkin tips ini bisa cukup bermanfaat. Yang pertama adalah meminta maaf. Ya, ini maaf itu adalah gerbang pertama kalau menurut saya untuk bisa memulai semua proses menerima diri sendiri, memaafkan orang lain, dan juga memaafkan diri sendiri. Orang tua tuh perlu gitu untuk mengakui kesalahan mereka, kelemahan mereka, dan juga keterbatasan diri mereka dalam mengasuh anak-anaknya. Misal kayak dulu pernah kencang ngomongnya gitu ya,
dan menyakiti hati anak-anak mereka, perlu gitu untuk orang tua juga meminta maaf, and that's not something that is wrong gitu. Karena meminta maaf itu bukan berarti kalah gitu. Ya mungkin ini yang masih perlu kita ubah dari budaya kita sebagai orang tua nanti di masa depan, untuk bisa juga terbuka dengan kelemahan diri kepada anak-anaknya. Karena anak-anak itu adalah manusia yang benar-benar tulus, menerima, polos, gitu. Dan mereka pasti mau kok menerima maaf kita gitu, dan tidak melihat kita sebagai orang yang lemah gitu. Jadi perlu menurunkan ego ya. Nah, yang kedua adalah terbuka. Orang tua itu juga perlu terbuka sama anak. Apa yang mereka rasakan, mereka juga butuh apa sih dari anaknya, butuh didengarkankah, atau butuh dipahami, atau butuh anaknya paham bahwa mama nggak bisa kayak gini, Kak, gitu. Mama nggak bisa kayak gini ya, Dek. Tolong kamu, bla 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 bla. Jadi di situ latihan berkomunikasi. Ya, keluarga yang sehat itu diawali dengan komunikasi yang terbuka dan juga sehat seperti itu. Yang ketiga adalah menerima. Jadi orang tua butuh ya untuk bisa menerima kondisi anak mereka, situasi yang dihadapi, misal anak punya masalah dengan dirinya, itu jangan malah disalah-salahin gitu ya, karena mungkin selama ini yang sering kita jumpai masih seperti itu. Misal anak kesulitan untuk berelasi dengan temannya. Yang sering ditemukan mungkin begini, ya kamu sih kenapa sih jadi anak pemalu banget? Orang temennya udah ngajak main kok. Nah, itu anak menjadi makin gak pede dong, ya kan? Sudah nggak ada orang tuanya dukung, gitu kan? Teman-teman yang ngebully dan segala macam. Jadi butuh orang tua nih melakukan penerimaan ke anak, ya. Dalam bentuk poin keempat adalah supportive gitu. Dan salah satu cara untuk mensupport anak adalah mendengarkan. Udah dengerin aja dulu. Anak mau bicara apa, kita dengarkan, kita terima. Tidak perlu dihakimi terlebih dahulu. Menjadi orang tua yang bijaksana, gitu kan. Tidak reaktif. Nah, kuncinya sih mungkin di tidak reaktif ya. Karena sering juga anak ini belum selesai ngomong, belum selesai cerita gitu. Orang tuanya langsung kayak, kamu kok gitu sih? Gitu. Nah, jadi penting juga orang tua untuk bisa melatih kemampuan mendengarkan. Ya, itu kemampuan loh. Jadi keahliannya, seberapa ahli kita melakukan listening, active listening, itu butuh dilatih. Dan yang terakhir adalah konsisten. Jadi poin 1 sampai 5 itu tidak akan menyembuhkan trust issue kalau tidak dilaksanakan secara konsisten. Jadi perlu pengulangan, repetition, perlu reinforcement, penguatan, seperti itu. Jadi lama-kelamaan anak tuh mulai ngerasa, oh orang tuaku sudah mau menerimaku, mereka bisa mensupportku meskipun tidak sebanyak yang aku ekspektasikan gitu, tapi ada, dan mereka bisa mulai percaya lagi sama orang tuanya. Oke, next. Nah, tadi kan dari sisi orang tua ya, teman-teman. Sekarang, kalau dari sisi anak, dari sisi kitanya gitu, apa sih yang bisa kita lakukan untuk memulai menumbuhkan kepercayaan kepada keluarga? Yang nantinya juga bermanfaat untuk menumbuhkan kepercayaan pada orang lain. First thing first, seperti yang udah saya jelaskan di sebelumnya, adalah memaafkan. Ini emang susah banget. Dan saya pribadi juga pernah mengalaminya. Itu aja butuh waktu minimal tuh setahun untuk bisa menyadari, oke, aku perlu membuka diri,
Aku perlu memaafkan orang tuaku atas apa yang mereka lakukan atau yang mereka tidak lakukan, gitu. Dan mulai bisa menerima, gitu. Menerima apa yang terjadi pada diriku, seperti itu. Jadi poin banget pertama adalah memaafkan, ya. Maafkan dunia di sekelilingmu agar hati bisa lebih menerima keadaan. Dan yang kedua adalah rasakan, just feel gitu. Even if the sadness, meskipun itu adalah sebuah perasaan sedih, perasaan tertekan dan segala macam, itu rasain aja gitu. Nggak apa-apa untuk merasa sedih. It's good to be not okay gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bedakan. Karena biasanya nih trust issue itu berkaitan dengan kontrol, ya kan? Coba nih bedakan antara kontrol dan kepercayaan. Mungkin buat orang-orang yang pencemas, dia akan merasa ketika orang lain menyentuh personal space-nya, mereka akan berusaha menyakiti kamu, padahal enggak loh. Gitu. Mereka tidak berusaha mengontrol kehidupanmu atau dirimu, tapi mereka berusaha untuk membuat koneksi gitu secara emosi. Jadi kita perlu bisa membedakan bagaimana orang yang ingin mengontrol kita atau orang yang ingin memiliki ikatan emosional dengan kita. Bisa nih kita mulai dengan menurunkan pertahanan, menurunkan ego, menurunkan kecemasan, ketakutan, dan coba sedikit-sedikit untuk bisa memberikan informasi yang cukup personal atau sharing tentang perasaan yang sedang dirasakan seperti itu kepada teman ataupun orang tua. Kemudian yang keempat adalah percaya. Percaya pada siapa yang pertama? Pada dirimu. Pada diri sendiri untuk aku nih bisa kok untuk bisa percaya sama orang lain gitu. Untuk bisa terbuka, untuk bisa membuat dan memiliki ikatan emosional dengan orang. Gitu. Jadi sebelum percaya orang lain, percaya kepada diri sendiri. Dan coba, nggak ada hasilnya nih kalau kita nggak mencoba. Ya kan? Pertama bisa dimulai dari teman, saudara, lalu pelan-pelan ke orang tua. Oke, next. Ini udah diingetin sama tim ya. Oke, sorry panjang banget, lumayan panjang ini pembahasan kita ya. Oke, do and don'ts-nya. Do's and don'ts-nya kita bisa mulai dengan mengenali cara komunikasi orang-orang di sekitar kita. Gitu. Misal dengan orang tua, kita merasa kesulitan untuk ngobrol sama papa atau mama atau bapak dan ibu gitu ya. Membuat mereka memahami apa yang kita inginkan. Kita coba analisis, kita coba melihat bagaimana sih cara orang tua kita tuh bisa menerima atau bisa berpikir dengan jernih gitu. Misal nggak bisa ngomong langsung, berarti kita bisa dengan ngobrol tidak langsung. Dengan apa? Kalau zaman sekarang chat. Atau mungkin kita menulis surat, it's okay. Gitu. Bikin email, kirim ke orang tua, itu juga bisa. Kemudian kita perlu untuk mengenali emosi diri, memisahkan antara mana yang kontrol, mana yang kepercayaan, mana yang rasa sedih, rasa sedihku karena apa, dan segala macam. Kemudian bisa juga kita mengkomunikasikan perasaan sedih, luka masa lalu kepada orang terdekat yang kita benar-benar percaya banget, atau dengan terapis, dengan psikolog, dengan psikiater, gitu, konselor, itu boleh banget. Dan mulai membiasakan diri dengan risiko. Karena orang yang memiliki trust issue itu kan dia takut untuk merasa disakiti kan, takut untuk disakiti, jadi dia nggak mau ngambil pusing atau nggak mau ngambil risiko merasakan sakit gitu. Jadi kita mulai dengan risiko-risiko kecil seperti itu. Nah, don'ts-nya tidak berinisiatif untuk melakukan usaha. Ya, apa gunanya gitu? Kalau kita ndak yang memulai untuk
memulai melakukan usaha untuk sembuh gitu. Kemudian masih menyalahkan orang lain, ini gara-gara elu nih, gara-gara papa, gara-gara mama. Nah, kalau kita masih seperti itu, kita nggak akan bergerak, kita nggak akan bisa nih bergerak maju untuk bisa menumbuhkan kepercayaan. Dan juga tidak disarankan untuk mengulang pola trust issue dalam relasi interpersonal, khususnya dalam hubungan romantis. Akan jatuhnya jadi toxic relationship. Gitu. Oke, next. Nah, kenapa sih penting buat kita untuk bisa sembuh dari trust issue? Next. Nah, trust issue ini kan sebuah tanda dari komunikasi atau pola hubungan yang tidak sehat kan, dan terbukti juga di banyak sekali riset itu tuh berdampak pada berbagai aspek dalam hidup gitu. Mau dalam pengasuhan, mau dalam hubungan romantis dan sebagainya, itu banyak dampaknya. Nah, kemungkinan untuk kita mewariskan atau bahasa teknisnya ini transmisi intergenerasi, itu sangat mungkin buat kita untuk menurunkan atau meneruskan trust issue dalam bentuk pola relasi yang tidak sehat. Gitu. Dan itu sesuatu yang tidak ingin kita lakukan, dan kita juga nggak ingin itu terjadi gitu kan ya. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini sudah penutupan, jadi worry less, live more. Kalau kamu cukup terbuka, cukup bisa menerima dengan apa yang diberikan Tuhan, atau apa yang diberikan kehidupan ini buat kamu, itu segalanya akan menjadi lebih ringan. Gitu guys, oke. Nampaknya sekian untuk pemaparan siang hari ini. Sorry banget karena materinya cukup banyak ya, supaya teman-teman bisa memahami nih core of the core-nya itu apa gitu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Iva. Oke, terima kasih kepada Kak Aul atas materinya. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman, kita mendapatkan ilmu baru tentang trust issue ini. Oke, sebelum aku menambahkan informasi lagi. Jadi kita bekerja sama dengan sebuah platform edukasi yaitu Jalur Cerdas yang telah membantu kita untuk menyelenggarakan webinar pada siang hari ini. Berdasarkan informasi yang telah aku cari di akun Instagram Jalur Cerdas, ini adalah platform edukasi persiapan untuk memasuki perguruan tinggi, khususnya untuk perguruan tinggi negeri. Bagi teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut, boleh kita dengarkan secara langsung pemaparan materi atau informasi yang akan disampaikan oleh perwakilan Jalur Cerdas. Kepada perwakilan Jalur Cerdas, kami persilahkan. Oke, cek apakah suara saya masuk atau terdengar jelas? Jelas, Bang. Oke. Sebelumnya, sorry ya kalau misalnya suara-suara yang agak sedikit ribut, dikarenakan saya lagi di kampus nih, lagi kegiatan penghujung tahun atau sesudah UAS, ini ada kegiatan juga, jadi bisa dikatakan penghilang penat dan stres lah di kampus, ada sebuah kegiatan. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih semangatnya nih dari teman-teman. Ada yang dari Jember. BTW dari mana aja nih? Kalau saya lihat di sini ada yang dari Jember. Boleh di kolom chat dong, ramaikan dulu kolom chatnya. Sebelum saya perkenalan siapa tahu kita satu daerah. Boleh di sini ada yang dari Karawang, ada dari Sumeneb, Sumbar. Wow. Ada yang dari Mataram. Gila. Oke, sembari teman-teman meramaikan kolom chat, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya Febrian Najibul Afif. Saya sekarang semester 3 mahasiswa program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Nah, jadi sekarang alhamdulillah di tahun 2021 saya mendapatkan jalur undangan dari kampus Universitas Bengkulu dan merupakan salah satu ke Fakultas Teknik pada tahun 2021 dari sekolah saya, alhamdulillah. Nah, jadi saya berasal dari Bumi Rafflesia. Ada yang tahu Bumi Rafflesia nggak? Bumi Rafflesia ini di Provinsi Bengkulu, di Sumatera, tetanggaan sama Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung. Sumatera Barat. Ada Sumatera Barat ya? Nah,
Jadi kita tetanggaan nih, walaupun agak sedikit jauh ya, tetapi kita tetanggaan di sini. Baik, saya merupakan Presiden Jalur Cerdas Indonesia, alhamdulillah terpilih di tahun 2022, Mei lebih tepatnya, sampai tahun 2023 di bulan Mei tahun depan. Jadi saya melihat wajah-wajah teman-teman dari berbagai daerah. Alhamdulillah teman-teman kita dapat bertemu walaupun di dalam room online ini. Tapi tidak mengapa, ini tidak mengurangi makna maupun kualitas dari pertemuan kita pada siang hari ini. Baik, langsung saja tanpa kita panjang lebar. Di slide pertama, yaitu tujuan utama dari pendidikan adalah mengubah kegelapan menjadi sebuah cahaya. Apakah teman-teman percaya mengenai percaya? Tolong diramaikan kolom chat. Apakah teman-teman percaya? Apakah ini hoax atau bohong? Atau ini hanya halusinasi? Mengenai tujuan utama dari pendidikan adalah mengubah kegelapan menjadi sebuah cahaya. Jika memang teman-teman setuju, ataupun menolak, ataupun bahkan teman-teman pendapat hoax, boleh meramaikan kolom chat. Baik, sembari menunggu teman-teman, boleh di next, operator. Jalur Cerdas Indonesia. Kami mempunyai slogan Rumah Besar Edukasi Pendidikan. Nah, jadi pendidikan itu banyak ya. Ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan atas, pendidikan tinggi. Bahkan pendidikan non-akademik. Jadi banyak macam-macam pendidikan. Lantas, bagaimana sih yang dimaksud Rumah Besar Edukasi Pendidikan Jalur Cerdas Indonesia? Boleh di next. Baik, apa itu Jalur Cerdas Indonesia? Komunitas pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan. Membahas mengenai tips dan trik lolos perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Ini merupakan tujuan dari awal Jalur Cerdas Indonesia. FYI, Jalur Cerdas ini kita pakai singkatan aja ya. Kalau kami biasanya itu manggil JESI, kalau Jalur Cerdas Indonesia kepanjangan. Jadi di JESI awal berdiri itu di tahun 2020. Bisa dikatakan April 2020, waktu zamannya Corona bersilaturahmi ke Indonesia, itu Jalur Cerdas sudah muncul di Indonesia. Tetapi pada saat itu namanya belum Jalur Cerdas. Apa ya kan namanya? Namanya itu Jebol Undangan ID. Nah, jadi di Jebol Undangan inilah tujuan dari awal mula Jalur Cerdas Indonesia terbentuk, yaitu mengenai tips dan trik lolos perguruan tinggi negeri. Yang awalnya itu tips dan trik lolos jalur undangan perguruan tinggi negeri. BTW sebelum saya lanjut, di sini teman-teman pada kelas berapa sih? Ada yang kelas 10 atau 11 atau 12 atau bahkan sudah kuliah juga? Iya. Di kolom chat ada yang udah kuliah ya? Oke. Sarjana, ada yang sarjana, mantap. Belum. Oke, mungkin yang kuliah bisa memberikan informasi ini kepada adik-adik kelasnya atau kepada saudara-saudaranya, sanak famili dan lain sebagainya. Nah, jadi Jalur Cerdas Indonesia ini di rebranding itu di Mei 2022 lalu. Sebenarnya bukan Mei ya, Mei itu pengesahannya saja. Sebenarnya awal mula akan di rebranding itu dari awal 2022 sudah dimulai. Pengesahannya itu baru disahkan oleh orang-orang ataupun kami sebut mentor Jalur Cerdas itu pada bulan Mei 2023. Nah, lanjut operator. Ini sudah saya jelaskan tadi, bulan Mei 2023 di rebranding dari Jalur Cerdas, 2020 berdiri Jebol Undangan, sudah menjebolkan atau memasukkan 11.000 alumni dengan 60 tutor dari berbagai program studi, dari berbagai fakultas, dari berbagai kampus, dan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Jadi sekarang mentor mahasiswa nasional ini berjumlah 40 orang se-Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, tersebar di seluruh Indonesia. Boleh di next. Visi dan misi mungkin boleh teman-teman baca, yang intinya visi dan misi kami ini tidak lain dan tidak bukan terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita tahu bahwasannya di daerah 3T, maaf ngomong, di daerah tertinggal, terluar dan terdalam itu masih minim pemikirannya mengenai mindset mengenai perkuliahan. Jadi kami ingin membuka pikiran-pikiran teman-teman yang dari berbagai jurusan, yang dari berbagai daerah untuk membuka pikirannya agar dapat berkuliah. Karena kita tahu bahwasannya kita sebagai mahasiswa merupakan agent of change di masa depan, sehingga kita dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas di bidangnya masing-masing. So,
kami mempunyai visi dan misi untuk mengubah cara pandang teman-teman yang rasional, yang masuk akal, sehingga dapat mengubah mimpi, sehingga dapat mengubah derajat keluarganya masing-masing. Jadi jalur cerdas ini bukan hanya sekedar membahas tips dan triks, membahas mengenai dunia perkuliahan, tetapi juga membuka cara pandang yang rasional. Boleh dilanjutkan, operator? Oke, online activity. Sebelum saya lanjut, sekarang Jalur Cerdas Indonesia sudah membuka Cerdas Skills. Itu merupakan tempat teman-teman yang akan mengupgrade skill ataupun yang ingin membuka minat dan bakat teman-teman, baik itu dari skill editing, gambar, video, dan lain sebagainya. Kemudian juga Cerdas Scholarship. Di situ bertujuan untuk info-info mengenai beasiswa yang ada di seluruh Indonesia dan juga akan dilatih tips dan trik untuk lolos menjadi bagian dari beasiswa yang akan dibuka oleh Kemendikbud, misalnya seperti beasiswa unggulan dan beasiswa jarum, beasiswa dan masih banyak beasiswa lain. Kemudian di online activity ini kita akan mengadakan grup pembinaan. Grup pembinaan alhamdulillah sekarang sudah terbentuk 3.000 peserta pembinaan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, persiapan masuk perguruan tinggi negeri dengan kurikulum yang sudah berbasis Merdeka Belajar yang sudah ditransformasikan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim yang telah diumumkan di beberapa waktu yang lalu. Kemudian webinar ini juga bukan hanya tentang mengenai bahas perguruan tinggi negeri saja, tetapi webinar ini membahas mengenai dunia perkuliahan lainnya, mengenai bedah jurusan, bedah kampus, bahkan bedah di daerahnya masing-masing, mengenal potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Kemudian yang ketiga itu adalah live Instagram dan podcast. Di sini juga kami live Instagram ini ada juga mahasiswa inspiratif. Jadi sebagai mahasiswa yang inspirator di seluruh Indonesia yang sudah menjadi ambasador juga di mahasiswa inspiratif yang akan menginspirasi teman-teman kita yang masih labil, yang masih bingung memilih jurusan, yang masih bingung memilih kampus, sehingga akan diinspiratifkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian yang keempat, unit konten ini bisa berbasis semi online maupun semi offline. Boleh dilanjutkan? Oke, offline activity. Teman-teman yang berada di Jabodetabek jangan khawatir karena di sekitaran Jakarta, Bogor, dan Pasar Tangerang, Bekasi itu ada kegiatan offline-nya, yaitu seminar, research, dan bakti sosial. Boleh dilanjutkan? Nah, ini kegiatan kami. Inilah para mentor-mentor yang ada di seluruh Indonesia yang sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote. Yang merupakan mentor. Yang paling atas kiri itu adalah founder. Kak Laude Sahabat Yazid merupakan mahasiswa semester 5 jurusan hukum UPN Veteran Jakarta. Kemudian di sini ada juga dari IPB, ITB, UI, dari Sumatera itu ada Universitas Sumatera Utara, ada dari Unsriwijaya, dari Universitas Bengkulu juga ada. Boleh dilanjutkan? Oke, ini merupakan grup pembinaan yang sudah 3.000 peserta pembinaan yang akan kami, insya Allah yang akan kami beri cara pandang yang rasional mengenai perguruan tinggi negeri, khususnya yang ada di Indonesia ini. Alhamdulillah sudah start dan juga sekarang sudah sesi pertama ya. Sesi pertama itu sudah berlangsung. Kemudian juga ini grup Saintek. Grup Saintek untuk Goal PTN di tahun 2023. Boleh di next? Nah ini di grup Sosumnya. Jadi kami pisah antara Saintek dan Sosum. Dikarenakan peminatan teman-teman kan berbeda agar tidak terjadi kerancuan berpikir dan juga tidak menjadi suatu permasalahan nantinya akan diperdebatkan oleh calon mahasiswa sehingga kami memisahkan antara grup Saintek dan grup Sosum. Boleh di next? Nah ini merupakan webinar ya. Yang seperti saya katakan tadi bukan hanya membahas mengenai tips dan trik masuk perguruan tinggi negeri, tapi juga membahas bedah jurusan, bedah kampus, dan lain sebagainya. Di sini webinar yang sedang dilaksanakan merupakan bedah jurusan teknik informatika. Di sini Clarinta langsung, yaitu mahasiswi dari Universitas Indonesia. Boleh dilanjutkan? Ini live Instagram. Nah, di sini kami juga membuka program beasiswa yang sudah berlangsung 6 bulan. Jadi di tahun 2023 jika tidak ada kendala akan membuka beasiswa FYI, beasiswa ini senilai 150 juta rupiah untuk 40 mentor yang ada di seluruh Indonesia. Boleh dilanjutkan? Oke,
Ini contoh feed Instagram kami ya. Jadi sekarang kami teman-teman yang berkuliah ataupun yang sekarang masih ingin coba-coba UTBK, yang sekarang dinamakan SNBT ya, Seleksi Nasional Berbasis Tes, kami sekarang membuka grup khusus bimbel UTBK di tahun 2023 itu secara gratis. Jadi teman-teman yang mau mencoba dan masih ingin mencoba di SNBT di tahun 2023, itu boleh banget join di grup bimbel kami. Kami akan membahas kupas tuntas mengenai soal-soal yang akan diujikan di SNBT di tahun 2023 dengan mentor khusus dari penerbit buku. Jadi teman-teman, jikalau pesertanya menjadi peserta teraktif, akan dikirimkan buku untuk persiapan UTBK di tahun 2023. Dan juga kami sering mengadakan giveaway mengenai juga ada tips dan trik seperti public speaking, kemudian fakta beberapa kampus, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan di sudut kiri bawah, itu merupakan dokumentasi di pertemuan ke-7. Di dokumentasi pertemuan 7 itu sekarang alhamdulillah sudah pertemuan ke-10. Teman-teman yang mau gabung itu jangan risau, jangan khawatir, karena ada record dari YouTube-nya langsung nantinya. Sehingga teman-teman tidak perlu ketinggalan informasi, tidak perlu ketinggalan mengenai pembahasan pembelajarannya. Boleh di next? Oke, sudah di penghujung. Sosial media kami mengenai WhatsApp itu ada 2. WhatsApp Jalur Cerdas officialnya dan WhatsApp dari Humas. Kemudian Instagram hanya 1, yaitu Jalur Cerdas IDN. Telegram juga hanya 1, Jalur Cerdas IDN. Dan YouTube hanya Jalur Cerdas. So, jika teman-teman ingin bergabung, kami tunggu teman-teman untuk menjadi peserta. Masuk grup pembinaan kami, yaitu persiapan Goal PTN di tahun 2023. Dan semua kegiatan yang kami lakukan itu gratis. Jika ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Jalur Cerdas dan itu berbayar, mohon maaf, itu bukan akun resmi kami. Akun resmi kami hanya yang ada di slide ini saja. Dan juga kami juga sekarang sudah untuk teman-teman yang berada di Jabodetabek, kami sekarang sudah bekerja sama dengan Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa yang berada di Jakarta. So teman-teman yang sudah bergabung nantinya, boleh teman-teman bermain di kantor yayasan tersebut, dikarenakan setiap Sabtu Minggu akan ada kegiatan di sana. Dan juga jika ingin bergabung nantinya, boleh banget daftar di link bio Instagram Jalur Cerdas.IDN. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Jika ada yang ingin tanyakan, boleh banget ditanyakan, baik itu secara room chat nantinya ataupun secara langsung di open mic. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Febrian atas informasi tentang jalur cerdasnya. Oke teman-teman, jika ada teman-teman yang ingin langsung bertanya, bisa langsung menghubungi ke kontak person yang sudah di-share tadi oleh Bang Febrian. Oke, kita lanjut aja ke sesi tanya-jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand atau bisa melalui kolom chat. Sebelum itu, sebutkan nama dan asal domisili teman-teman. Oke, baik, dari Bang Damar Marta, boleh untuk pertanyaannya diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya terdengar nggak Kak? Soalnya nggak pakai headset baru di luar juga. Terdengar Bang. Oh ya, oke. Izin bertanya ya, mengenai topik yang diangkat kan dalam webinar kali ini kan tentang trust issue dalam keluarga, ya kan? Nah pertanyaan saya itu yang pertama, pertanyaan saya ada 2 kalau nggak salah Kak. Yang pertama itu, apakah ada pengaruh antara inner child yang mungkin dialami oleh para orang tua yang mungkin tidak disadari sampai dia punya anak, sehingga orang tua tersebut itu mempunyai tindakan atau sikap yang otoriter atau keras pada anaknya itu akibat dari didikan orang tuanya terdahulu. Nah, hal itu bisa menyebabkan si anak orang tua tersebut merasa kurang bisa dihargai, sehingga bisa memunculkan sikap kurang percaya pada si orang tua itu untuk si anak mencurahkan isi hatinya. Nah, ketika si anak itu berusaha untuk mencurahkan isi hatinya, takutnya itu si anak itu gimana ya? Kurang bisa mendapatkan penerimaan dari si orang tua tersebut itu loh, Kak. Nah, sehingga si anak tersebut itu memilih untuk mencurahkan isi hatinya itu kepada orang lain daripada ke orang tuanya, gitu, Kak. Kemudian yang kedua, ada tidak sih kasus dari trust issue itu yang mana menyebabkan kesehatan mental anak tersebut itu terganggu
Misalkan seperti si anak itu melakukan yang namanya self harm atau melukai diri sendiri gitu loh, Kak. Ada nggak sih kasus yang sampai si anak itu bisa melakukan hal demikian akibat dari kurangnya rasa percaya kepada orang tuanya itu, Pak? Itu, Kak, gitu. Kemudian yang ketiga itu bagaimana para orang tua menyikapi fenomena trust issue ini, Kak, agar dalam keluarga itu tidak ada miskomunikasi antara orang tua dan anak. Oke, kurang lebihnya itu sih yang bisa ingin saya katakan, pertanyakan gitu, Kak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, terima kasih kepada Bang Damar. Oke, untuk Kak Aul boleh langsung dijawab aja kali ya, Kak, dari pertanyaannya Bang Damar. Ada 3 nih, Kak. Gimana, Kak Aul? Oke, terima kasih Damar bertanya ya. Dari pertanyaannya yang pertama, apakah ada pengaruh inner child yang tidak disadari oleh orang tua sehingga orang tua melakukan perilaku-perilaku yang pada akhirnya membuat anak itu nggak percaya sama mereka. Iya, nggak nyaman lah sama orang tuanya itu, Kak. Iya, betul. Soalnya itu berkaitan saya mengalami sendiri gitu. Keponakan saya gitu, Pak. Iya. Damar, kalau boleh tahu, Mas Damar, tadi kalau saya lihat sudah sarjana psikologi ya? Iya, sudah, Kak. Nah, itu kan Iya. takutnya nanti kan misalkan kalau ditanyain gitu loh. Caranya gimana orang tua tersebut agar bisa intinya bisa mengayomi anaknya itu loh gitu, Kak. Soalnya kan ilmu saya kan masih cetek juga gitu kan. Takutnya nanti kalau masih gimana ya? terbatas. Iya, masih terbatas juga gitu. Oke. Sarjana psikologi nggak bisa coba untuk mengatasi, memberitahu gitu bahwa perilaku orang tua tersebut salah gitu. Oke. Jadi kalau adakah pengaruh inner child itu pasti ada ya. Pasti ada ya, Kak? Inner child itu adalah sesuatu yang masuk ke alam bawah sadar, gitu kan? Dan seringkali mendrive atau mengarahkan kita ke perilaku-perilaku yang tidak kita sadari, tentu saja kan? Itu masuk ke unconscious, gitu. Nah, yang pertama adalah berusaha mengangkat, istilahnya kalau ini cukup teknis psikologi ya, karena biasanya dalam bahasa Inggris gitu. Jadi kita mengangkat hal-hal tersebut ke kesadaran. Jadi yang dulunya tidak disadari, kita berusaha melogika itu supaya orang tua tuh sadar. Oh, jadi hal yang biasanya aku lakukan itu tuh salah ya. Itu tuh nyakitin anakku ya. Gitu. Dan ketika sudah diangkat kesadaran, ya, maksudnya adalah dipahami, gitu, dan nanti baru kita logikakan, baru kita jelaskan, si anak itu sekarang kondisinya kayak gini loh, gitu. Si anak itu merasa seperti ini loh, karena hal ini. Apa yang sudah terjadi perlu menjadi point out, nyalah-nyalahin. Wah, lu nggak becus, lu jadi orang tua, gitu. Iya, tapi betul. lebih ke bahan introspeksi. Jadi ke depannya ada baiknya hal A tidak dilakukan lagi, tapi caranya adalah begini. Jangan lupa untuk memberikan alternatif pada setiap kritik atau masukan yang kita berikan. Oh, gitu. Atau juga bisa kita tuh mancing, gitu. Berikan saran ya, maksudnya tidak memberikan penyelesaian problem solving yang secara gamblang, tetapi kita itu membantu klien atau membantu orang lain untuk bisa menemukan jalannya sendiri sesuai dengan apa yang mampu dilakukan. Jadikan bahan diskusi gitu. Jadi ketika kamu melakukan membentak anakmu karena kamu merasa untuk dihilangin gitu ya. Kira cara lain apa yang bisa kamu lakukan gitu untuk mengurangi kemarahanmu? Apakah dengan out gitu kan? Apakah misal ngajak anaknya ngomong tapi setelah berapa lama gitu, atau dengan face to face dengan anak tapi diem, terus nanti ketika marahnya sudah reda baru orang tua tuh ngomong gitu kan. Jadi perlu diangkat ke kesadaran,
dibuat diskusi, kemudian dicari penyelesaiannya bersama-sama. Nah, kemudian ada nggak sih kasus dari trust issue yang bikin anak jadi self harm? Karena saya belum psikolog ya, saya bukan psikolog, tapi kasus self harm yang kalau trust issue sendiri sih biasanya lebih ke depresi ya. Biasa. Kasus-kasus yang umum adalah kesepian. Itu dari trust. Kalau self harm lebih memang karena dari luar sih, di luar lingkungan. Mungkin jadinya self sabotage itu juga bisa. Jadi mensabotase diri untuk menarik perhatian orang tua itu bisa juga. Kemudian bagaimana orang tua memahami fenomena trust issue? Ya, supaya orang tua itu paham bahwa pola pengasuhan yang mereka dulu atau yang mereka dapatkan dulu itu sudah tidak relevan lagi dengan sekarang, dengan situasi sekarang. Jadi memang diri dengan karakteristik sekarang, ya kan, yang rapidly growing with technology and then globalization dan segala macam, itu punya pendekatan yang berbeda. Tidak lagi dengan kekerasan atau cara-cara yang keras seperti itu. Mungkin kita memang lebih bebel kali ya, tapi logikanya tuh jauh lebih jalan dan lebih bisa mengkritisi gitu. Iya. Yang perlu dilakukan kepada Gen Z itu lebih tepat adalah ngobrol dengan logika seperti itu. Ada lagi yang mau didiskusikan? Jadi ini ya, memberikan kesadaran kepada orang tua bahwa apa yang dilakukan orang tuanya dulu itu berbeda dengan perlakuan kita kepada anak zaman sekarang itu ya. Dan pentingnya untuk validasi emosi juga ya. Validasi emosi antara orang tua dan anak itu sendiri ya. Ya, tapi ini mungkin bisa menjadi tantangan ya, karena mereka juga tidak terbiasa dengan validasi. Karena untuk memisahkan emosi aja mereka masih kesulitan gitu. Gimana mau? Ini masih jadi WR juga kan berarti. Ya. Tapi untuk usia-usia kita sekarang untuk bisa memahami bahwa ada isu ini gitu. This is a good start gitu. Ini adalah sebuah awal yang bagus bagi kita untuk bisa breaking the cycle gitu. Untuk bisa memutus rantai pengasuhan yang toksik ini gitu. Iya. Oke. Ya. Terima kasih ya Kak sebelumnya ya sudah memberikan informasi lah. Setidaknya nanti misalkan ada usulan gitu loh untuk meminta bantuan lah intinya gitu bisa memberikan kesadaran kepada orang tua. Oke, baik, kita ke pertanyaan kedua yaitu Ahmad Nasir. Boleh untuk diajukan pertanyaannya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah suara saya jelas? Halo? Jelas Bang, jelas. Oke. Baik, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Nasir Arif Fikri atau biasa dipanggil Fikri. Saya sarjana hubungan internasional. Kebetulan untuk tahun 2023 saya akan mengapply untuk ngambil beasiswa jurusan kriminolog. Jadi untuk yang saya tanyakan kali ini itu berkaitan dengan kriminologi. Apakah ada keterkaitan antara trust issue dengan tindakan kriminal tertentu, Kak? Itu saja. Trust issue. Boleh Kak Aul untuk dijawab? Oke. Cukup berbeda ya, Fikri, pertanyaannya. Oke, jadi ada nggak sih hubungannya antara trust issue dengan suatu perilaku kriminal tertentu? Ya, perilaku kriminal tertentu. Oke, mungkin ini dari inputan dari saya ya, karena waktu belajar psikologi forensik tuh kasus-kasus forensik atau kasus-kasus kriminal yang memang sudah diteliti gitu oleh para kriminolog, para peneliti itu biasanya
berakar dari kekerasan dalam keluarga. Jadi mungkin agak sedikit bisa kita ini ya cari irisannya gitu. Tadi seperti yang saya sebutkan bahwa trust issue itu juga bisa dari violence gitu. Trust issue itu juga bisa muncul dari kekerasan yang dilakukan oleh orang tua. Dan bisa juga pada akhirnya berujung pada anak melakukan kekerasan pada orang tuanya gitu sebagai balas dendam. Kalau nggak salah kemarin kayaknya kita dikejutkan dengan berita seorang anak kedua di Magelang kalau nggak salah ya. Anak kedua yang membunuh seluruh keluarganya karena merasa kesal menjadi tulang punggung keluarganya. Nah, itu apa ya? Trust itu adalah akar dari cinta juga. Jadi, oke, mungkin kita bisa cinta sama orang tapi nggak percaya sama dia. Toxic relationship dong, gitu kan? Itu dalam relasi romantis. Tapi dalam relasi keluarga pun juga demikian loh, gitu. Jadi ketika kita nggak percaya sama orang, gimana kita menumbuhkan rasa cinta itu, gitu kan? Dan sampai akhirnya dia sudah nggak punya empati lagi untuk setidaknya mempertimbangkan keselamatan ataupun perasaan keluarganya yang lain. Ini juga bisa juga dimasukkan variabel trust issue itu dalam perilaku kriminal seseorang. Seperti itu. Mungkin kira-kira seperti itu, Mas Fikri kira-kira menjawab? Ya, saya sebenarnya agak penasaran apakah ada suatu tindakan kriminal tertentu yang memang dia berakar dari trust issue gitu, maksudnya. Dari antara hubungan toksik orang tua dan anak. Seperti itu. Oke, bisa jadi kalau biasa saya sebutkan sih pembunuhan itu bisa gitu. Kalau pencurian kayaknya enggak ya. Biasanya sih mostly perilaku kriminalnya adalah menyakiti, kembali menyakiti karena dari trust yang rendah, kemudian dia melihat dunia itu jahat sama dia, kemudian dia ingin orang lain juga merasakan kesakitan yang dia rasakan, pada akhirnya dia membuat orang lain itu juga sakit. Gitu. Jadi kira-kira bisa diperkirakan perilaku kriminal apa yang membuat orang lain itu sakit. Kalau kecurian, kehilangan, ya kan? Betul. Kalau apa? Kekerasan, pembunuhan, apalagi kira-kira yang terfikir oleh Mas Fikri gitu. Penggunaan narkoba misalnya. Penggunaan narkoba itu lebih ke substance abuse itu mengurangi dampak sakit atau sebagai escape. Itu mungkin bisa juga, tapi lebih ke diri sendiri, bukan ke orang lainnya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Gitu. Kira-kira seperti itu, semoga menjawab, Mas Fikri. Ya, insya Allah. Terima kasih banyak. Ya. Oke, terima kasih kepada Bang Fikri atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari Bang Said mungkin boleh diajukan. Kepada Bang Said dari Sulawesi Selatan boleh untuk diajukan pertanyaannya. Sudah Kak, via chat. Oke, sebentar. Untuk Kak Aul, pertanyaan dari Bang Said ini adalah pendapat Kakak mengenai trust fund kid pada saat proses pendewasaan mereka tidak memiliki mimpi ataupun tujuan dikarenakan segala sesuatu yang mereka inginkan sudah dipenuhi dan masa depannya sudah dijamin oleh orang tua, seperti karir dan tunjangan. Oke, kepada Kak Aul dipersilakan untuk menjawab. Ini nanya pendapat pribadi berarti ya, opini saya mengenai trust fund kid ini. Gitu Mas Said, benar? Iya, dan apakah ada kaitannya dengan masalah trust issue antara orang tua dengan anak? Oke. Kalau melihat dari definisinya sendiri, itu kan orang tua atau di atasnya orang tua ya, kayak kakek atau nenek gitu, itu sudah memberikan tunjangan atau memberikan aset tertentu yang bisa menjamin kehidupan anak di masa depan gitu kan, kehidupan keturunannya di masa depan.
Nah, kalau ini sih bukan dari anak ke orang tua ya, tapi lebih orang tua ke bawahnya gitu. Trust issue-nya itu lebih ke cemas. Mungkin dulunya mereka mengalami sendiri atau juga melihat bahwa kehidupan sebuah keluarga itu bisa jadi tidak baik atau tidak terencana dengan baik gitu kan. Jadi mereka merasa harus menanggulangi itu di awal gitu. Dan akhirnya mereka membuat trust fund. Kalau saya lihat sih ini yang akan menjadi penghambat perkembangan anak gitu mungkin ya. Tergantung juga bagaimana orang tua ini me-utilize dari trust fund ini. Apakah trust fund itu hanya untuk mendukung kehidupan finansial saja. Jadi misal nih dari aspek finansial kan sudah ada, tapi yang menyebabkan atau yang memunculkan, menumbuhkan trust issue atau trust-nya itu sendiri, itu tuh dari pengasuhan gitu. Jadi balik lagi gimana cara orang tuanya itu mengasuh? Apakah secure gitu ya, secure itu dalam artian yang hangat, yang memberikan perhatian, afirmasi, validasi, memenuhi kebutuhan finansial itu salah satunya. Tetapi tidak menjadi jaminan bahwa ketika sudah punya child trust fund, anak juga akan terjamin bahwa dia tidak memiliki trust issue gitu. Karena semua balik lagi ke bagaimana cara orang tua mengasuh. Kira-kira pandangan awal saya seperti itu sih, Mas. Mungkin bisa lebih dielaborasi lagi pertanyaannya. Oke, dari Bang Said mungkin ada tambahan untuk pertanyaan yang ingin ditanyakan. Kurang lebih sudah saya terima sih Kak untuk jawaban dari kakaknya. Baik, terima kasih kepada Bang Said atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Faradinda, boleh untuk diajukan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Faradinda, jurus mahasiswa. Di sini saya ingin menanyakan tentang apakah truth issue di family itu bisa mempengaruhi mental nggak, Kak? Sudah, situ saja pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Faradinda. Boleh untuk Kak Aul dijawab pertanyaan. Oke, udah bisa saya jawab? Oke, terima kasih Kak Farah atas pertanyaannya ya. Apakah trust issue di keluarga bisa mempengaruhi kondisi mental atau gangguan mental? Tadi di paparan sebelumnya saya memberikan sebuah data dari kelompok survei di UGM. Mereka menemukan bahwa 1 dari 3 remaja mengalami gangguan mental, ya. Dan 1 dari 20 remaja memiliki gangguan kesehatan gitu. Dan lingkungan terkecil anak tuh siapa sih? Kalau bukan keluarga gitu kan. Nah, interaksi dalam keluarga itu sangat mempengaruhi mental anak, sangat mempengaruhi kondisi psikologis, ya kan? Bagaimana anak melihat dirinya, bagaimana dia melihat keluarganya, dan juga terlebih pentingnya lagi adalah bagaimana cara dia melihat dunia, gitu. Apakah dunia ini tempat yang aman buat dia atau tempat yang tidak aman, gitu. Kalau misalnya dia melihat bahwa dunia ini tempat yang tidak aman, gitu, dia akan cenderung menjadi seseorang yang cemas, yang sering curiga, gitu, suspicious, gitu. Kemudian bisa jadi memiliki gangguan temper, gitu kan. Temper tuh
bisa jadi temperamental, ya gangguan mood juga bisa. Mereka juga biasanya memiliki regulasi emosi yang rendah. Regulasi emosi itu gimana cara dia mengatur emosi, dan emosi itu nggak cuman marah ya, emosi itu berbagai macam. Ada sedih, ada jijik, ada marah, ada senang, ada takut. Itu adalah 6 emosi dasar manusia, dan kemampuan kita untuk bisa merasakan hal-hal itu, porsinya seberapa, kalau misalnya kita sedih itu harus seberapa, senang itu harus seberapa, itu kan ada kemampuannya. Nah, itu nama kemampuannya adalah regulasi emosi. Nah, kalau regulasi emosi ini ya, teman-teman, itu kemampuannya berasal dari keluarga juga. Dia si anak itu melihat bagaimana orang tuanya melakukan hal tersebut. Kalau misalnya nih orang tuanya gampang marah, anak juga jadi melihat, oh jadi cara bereaksi terhadap suatu hal itu propernya ya dengan marah, gitu. Ya. Anak itu adalah imitator atau peniru yang paling hebat, dan cepat sekali ya bagi mereka untuk bisa mengimitate, mengcopy gitu apa yang dilakukan orang tuanya. Jadi dikembalikan lagi ke pertanyaan, apakah trust issue di keluarga bisa mempengaruhi mental? Bisa. Dan itu kompleks sekali ya dari prosesnya dan juga output-nya. Seperti itu Kak Farah. Kira-kira yang bisa saya jelaskan. Makasih sebelumnya Kak, tapi kan remaja sekarang banyak mengalami kayak orang tuanya tuh kurang mendukung atau gimana gitu Kak. Saran yang tepat untuk mahasiswa atau remaja sekarang gimana ya Kak? Oke. Nah, bisa diakali dengan komunikasi yang jelas gitu ya. Kadang misal gini, ada seorang anak ingin jadi YouTuber atau jadi gamer. Nah, YouTuber atau gamer ini kan sesuatu yang tidak ada di zaman orang tua kita. Jadi mereka pada akhirnya nggak melihat itu sebagai sebuah pekerjaan atau sebuah aktivitas yang menjanjikan ataupun bisa memberikan manfaat gitu buat kita. Nah, bisa kita akalin tuh dari situ. Jadi kita menjelaskan sedetail-detailnya. Kira-kira aku tuh pengen jadi YouTuber loh, Mah. Gitu. Aku tuh nge-review kosmetik atau alat-alat kecantikan gitu, atau skincare. Nah, nanti tuh biasanya seperti ini. Hasilnya tuh gini. Nah, dari hasil itu bisa aku pakai untuk ini. Gitu. Jadi, sebenarnya kan orang tua tuh sering nggak setuju karena mereka tuh cemas gitu loh. Mereka nggak tahu outputnya apa dari apa yang kita ajukan gitu kan. Jadi kalau dari aku sih lebih ke kasih tahu yang lebih jelas aja gitu. Dan pelan-pelan juga menyesuaikan dengan cara orang tua menerima informasi. Kalau misalnya butuh bantuan, bisa juga minta bantuan oleh saudara gitu, atau guru BK gitu ya, misal enggak ada, itu untuk anak sekolah ya, atau melalui konselor keluarga juga bisa, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Aul. Untuk Kak Farah Dinda, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah Kak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Farah. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin bertanya juga. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan untuk narsum kita? Sepertinya sudah ya. Oke, selanjutnya kita ke sesi penyerahan sertifikat untuk narasumber. Kepada Kak Aul, dimohon kesediaannya untuk menerima sertifikat dari kami. Boleh untuk Kak Tia sebagai operator
diberikan aba-aba sebelum difoto. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Udah ya, Iva? Oke, terima kasih Kak Tias. Oke, selanjutnya kita ke sesi foto bersama untuk para peserta. Diharapkan untuk open kamera agar kita bisa segera melakukan sesi foto bersama. Oke, teman-teman, aku tunggu 2 menit ya untuk open kameranya. Boleh teman-teman dibuka dulu kameranya agar kita bisa foto bersama dengan narasumber kita, kan kapan lagi ya kita bisa foto bersama dengan Kak Aul. Oke, yang perempuan boleh dirapiin dulu mungkin rambut, jilbabnya, yang laki-laki juga. Oke, bisa kita mulai aja kali ya sesi dokumentasinya. Kepada Kak Tias, dimohon untuk aba-aba kembali, Kak. Oke, kita langsung mulai aja ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, udah semua ya, Iva? Oke, terima kasih Kak Tias. Oke, sama-sama. Aku ingin mengingatkan kembali untuk teman-teman yang telah hadir di sini, jangan lupa untuk isi link absensi agar teman-teman semua mendapatkan sertifikat dari webinar ini. Oke, untuk teman-teman, aku ingin memberikan sedikit tambahan informasi lagi. Untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah mungkin dengan orang tua, kerabat, atau pertemanan, mungkin bisa langsung ikut sesi konseling dengan peer konseling manusia. Bisa teman-teman cek di bio-nya, ada link, nanti teman-teman bisa lihat di sana atau bisa scan barcode yang ada di layar ini. Dan sifat untuk konseling ini gratis ya teman-teman. Oke. Telah berakhir acara webinar kita pada siang hari ini. Aku Ifatunisal Aziza selaku moderator mewakili teman-teman dari Manusia mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah berpartisipasi untuk hadir dalam acara webinar ini, dan terima kasih banyak kepada Kak Aul atas waktunya karena telah bersedia untuk hadir dan mengisi materi. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Kak Aul dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.